الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين، يا إمام الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين، يا إمام المجاهدين، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام يا إمام المجاهدين وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا Muhammad. Jadi ta'lim ini amalan ngaji ada adat. Sebetulnya sih dalam ta'lim itu ada adat-adat. Kalau kata alim ulama, orang beradat sudah pasti dia berilmu, tapi orang berilmu belum tentu dia beradat. Jadi adat ini penting. Ya, ibarat kita tuh tata cara. Walaupun kita ini baik, aman caro tidak pas dengan uang tersinggung, menunjuk sedekah, aman caro tidak pas tersinggung, jadi sakit hati. Itulah kalau kita dengan Allah ada adab. Ya, kadang-kadang orang ya mohon maaf, sebetulnya Al-Quran tidak boleh tahu bahwa ada tidak boleh, mestinya taruhnya paling sebatas ada yang Quran di tiang-tiang, ya. Ada yang baca Quran taruh di bawah sini Yasin, sebetulnya kurang adab, ya, karena itu firman Allah. Jadi Quran dicari dulu mana yang sahih, itu ada. Surat cewek itu beda lah, gitu pakai ibaratnya kan, walaupun tidak ketik dalilnya, tidak ketik hadisnya. Kenapa ada rasa ini surat dari siapa nih, ya kan? Tidak mungkin kita letak di sini. Nah, kalau bisa ini wangi-wangian. Nah, walaupun tidak ketik hadisnya, nah surat cewek dari apa seperti itu, adab dengan Al-Quran. Nah, taklimnya ada adabnya, ada adab zuhir, ada adab batin. Zuhir ini yang nampak. Adab zahir itu pertama dia dalam keadaan wudu, suci. Kemudian yang kedua, duduknya sebetulnya yang terbaik, yaitu tiros. Karena di zaman Rasulullah SAW sahabat kalau ta'lim jadi duduknya rapat. Dan kemudian adab zahir ini pakai wangi-wangian. Kecuali kalau bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ada pendapat ulama boleh karena itu sunnah. Ada ulama yang menyatakan itu makruh karena menyegarkan. Terserah kita yakin mana ada pakai minyak wanginya tidak. Yang jelas pakai wangi-wangian yang tidak beralkohol. Karena kalau malaikat itu senang yang harum-harum wangi-wangi. Ya, kalau ada taklim ini malaikatnya berkerumun gitu. Manggil kawan-kawan. Dan dibangga-banggakan Allah. Namun kita, namun orang tua kita. Nah, kalau dalam taklim ini disebut nama Rasulullah, kita bersolawat, jangan tidak bersolawat. Rasulullah Sallallahu Alaihi atau Allahumma sholli wa sallim alaihi, ya, sebut karena orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau bersolawat ketika disebut nama Rasulullah. Kalau disebut nama sahabat, kalau dia laki-laki radhiyallahu an atau radhiyallahu anhu. Kalau dia perempuan radhiyallahu anha. Kalau dia dua radhiyallahu anhuma. Ya, seperti kita doa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma. Nah, karena dua, ada bapak ada ibu. Ya Allah, ampunilah orang tuaku. Warhamhuma, kasihanilah mereka. Huma, dua, ayah ibu. Kalau lebih dari dua, hum. Ya, makanya kadang orang dengar
walidina warhamhum. Mereka ini banyak karena kita ngajak jemaahnya berdoa. Kalau kita dewean untuk bapak ibu kita cuma warhamhuma Allahumma firli walidayya warhamhuma. Nah, lebih dari sikok tapi cuma huma. Kalau banyak makanya Allahumma fir lana dzunubana waliwalidina warhamhum. Nah, mendewekan warhamhuma. Kalau lanang sikok kalau tino sikok Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu ya. Dapat adik-adik kita. Kalau disebut Fir'aun, setan, Abu Lahab, kita sebut laknatullah. Kalau disebut imam-imam terdahulu, Imam Syafi'i, Imam apa ya, orang-orang soleh, ternyata intinya sholat, ya, udah sampai malam, langsung ceramah, jam 10 ya 11 malam baru selesai. Mau kemalaman ceramahnya besok subuh siangan. Padahal esensinya adalah bagaimana kualitas sholatnya diperbaiki. Jadi itu adab-adab taklim. Yang pertama kisah sahabiah. Nah, sahabiah ini wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW. Kita mau tahu bagaimana ceritanya perjalanan hidup wanita-wanita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar tidak kenal artis sahabiah kenal. Sekilas tentang anak-anak baginda Rasulullah SAW. Ini anak-anak. Kemarin yang laki-laki, sekarang yang perempuan. Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha adalah anak perempuan baginda Rasulullah SAW yang tertua. Yang tertua Zainab. Ada ahli tarikh yang menulis anak perempuan beliau yang tertua adalah selain dia, dan tulisan itu salah. Sebab Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha lahir pada tahun kelima setelah baginda Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha saat beliau berumur 30 tahun. Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha tumbuh dewasa dengan pengawasan kedua orang tuanya, kemudian memeluk Islam. Ia menikah dengan sepupunya yaitu Abul As bin Rabi. Nah, boleh berarti nikah dengan sepupu ya. Jadi kita baca kisah sahabat ini tahu juga, ini buktinya boleh berarti nikah dengan sepupu ya. Setelah perang Badar, ia ikut berhijrah. Dalam perjalanan hijrahnya itu, orang-orang musyrik melukainya. Kisahnya sudah diceritakan pada kisah yang ke-20 dalam bab ini. Luka ini terus dideritanya sampai ia meninggal dunia pada permulaan tahun ke-8 Hijrah. Suaminya memeluk Islam lalu datang ke Madinah pada tahun ke-6 atau 7 Hijriah. Pada pernikahannya dengan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha, suaminya memeluk Islam lalu datang ke Madinah pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah, dan pernikahannya dengan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha tetap diteruskan. Dari pernikahan itu ia mempunyai 2 orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang laki-laki bernama Ali radhiyallahu anhu. Ia meninggal dunia setelah ibunya wafat saat ia hampir balik. Ketika itu baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatina Ummah radhiyallahu anha. Sayyidatina Ummah radhiyallahu anha wafat pada tahun ke-50 Hijriah. Jadi silsilah Rasulullah SAW itu terus runut sampai sekarang pun ada yang namanya Habib ya. Emang tidak boleh apa menghina, apalagi menzalimi, apalagi yang bunuh keluarga, itu tidak boleh memang ya. Dari zaman siapa Hasan Hussein itu dibantai orang ya. Hasan kan meninggalnya di racun orang
Husain dipenggal orang lehernya tuh. Husain tuh kepalanya diseret-seret di keliling kampung. Jadi siapa yang bunuhnya, yang nyuruhnya, yang menyaksikannya, yang ikut membantu itu semua. Nah, nanti sekarang lihat tuh aku yang apa kisah apa Habib Rizik Syihab seperti itu juga, ya, yang bunuh orang-orangnya, yang menzaliminya, kena semua. Walaupun dia jenderal, walaupun dia hakim, walaupun jaksa, kena semua. Tidak boleh. Harus memuliakan yang namanya keturunan Rasulullah SAW. Kita bukan memuliakan dia, itu jasanya bukan. Karena perintah Allah itu ya kan? Memuliakan ulama itu karena Allah akan menanyakan kesehatan badan, telinga, dan mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nikmat-nikmat tersebut dengan kasih sayang. Nikmat-nikmat itu akan ditanyakan untuk apa nikmat itu digunakan. Apakah digunakan untuk urusan perut? Apakah digunakan untuk urusan perut saja seperti binatang? Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 36. Baginda Rasulullah SAW bersabda, termasuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ditanyakan ialah kesehatan badan, yang kebanyakan orang tidak memikirkannya, padahal ini adalah nikmat yang besar. Syekh Mujaddid rahmatullah berkata, termasuk nikmat yang akan ditanyakan adalah semua kelezatan yang pernah dirasakan di dunia ini. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, juga keselamatan dan kesentosaan. Seseorang bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apakah maksud ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Quran surat Al-Kahfi ayat 8. Seseorang bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, apakah maksud ayat ini? Dia menjawab, yang dimaksud adalah roti, gandum, dan air dingin yang diminum serta tempat tinggal. Diriwayatkan bahwa ketika turun ayat di atas, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenikmatan apakah yang akan ditanyakan? Sedangkan makanan roti kasar yang kami dapatkan itu pun tidak cukup mengenyangkan. Maka turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah kamu memakai sandal dan meminum air dingin? Ini semua merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis lain menyebutkan bahwa setelah ayat tersebut turun, sebagian sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nikmat apa yang akan ditanyakan? Sedangkan kami hanya mendapat kurma dan air untuk makan dan minum. Pedang kami harus selalu siap di pundak karena ancaman musuh, sehingga karena keadaan itu, kurma dan air itu pun tidak kami dapatkan dengan perasaan tenang. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sebentar lagi kalian akan sangat mudah mendapatkan nikmat. Dalam sabda baginda Nabi SAW yang lain, nikmat yang pertama kali akan ditanyakan ialah, kami telah memberimu badan yang sehat, digunakan untuk apa saja? Apakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kami berikan kepada kalian air yang dingin, pada hakikatnya air dingin adalah nikmat yang besar. Tanyakanlah kepada mereka yang tidak dikaruniai nikmat tersebut, apakah itu bukan nikmat yang besar? Namun kita tidak menganggapnya sebagai nikmat yang besar, apalagi mensyukurinya dan menunaikan di atas. Namun dari segi isinya yang tersebut banyak didukung oleh riwayat-riwayat lainnya yang menyatakan bahwa mendengar tilawat Al-Quran berpahala sangat besar. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa mendengarkannya lebih baik daripada membacanya. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika baginda Rasulullah SAW dulu di atas mimbar, beliau bersabda, bacakanlah Al-Quran untukku. Saya menjawab, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran diturunkan kepada engkau?
mengapa saya yang membacakannya untuk engkau? Beliau bersabda, hatiku ingin mendengarnya. Lalu Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terlihat ayat Berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan. الصلاة والسلام عليك يا إمام